Makasih, ja. Sisa 1 JP ya. Ja, Iya Pak, sisa 1 JP. sisa 1 JP ya. Iya. Oke deh, iya. Nanti kita jam 2.15. Oke. Baik. Kawan-kawan semua, kita bertarung lagi di jam yang sangat rawan. Ya, ini jam yang rawan. Kemungkinan sudah kenyang semua. Kadang kita hidup ini bukan kita ular, tapi seperti ular itu contoh. Kalau dia kenyang itu pasti tidur. Gitu. Ya, karena ini walaupun tidak buka mata, tapi buka saja telinga. Karena kita coba dengar saja. Nah, tapi kalau dipanggil nama, langsung berdiri. Gitu. Baik, kawan-kawanku semua, ini materi apa pegangan kita sesungguhnya. Kita akan tahu hak dan kewajiban kita. Tidak boleh kita tidak tahu hak dan kewajiban kita. Kalau kita tidak tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan kesasar. Kesasar kita. Ya, kira-kira seperti itu, kesasar kita kalau kita tidak tahu apa kewajiban kita ya. Saya coba buka dulu materi ini ya, supaya kita bisa ikuti dulu sedikit saja, mungkin ya 20 menit begitu baru masuk lagi kita ya. Ya, manajemen ASN. Ya, pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional. Tadi kita sudah bahas banyak. ASN yang profesional ya, berkarakter. Karakter itu lebih banyak dia berhaluan kepada moral dan akhlak. Karakter itu. Jadi karakter itu dia lebih banyak berhaluan kepada moral dan akhlak. Ya, itu kira-kira karakter itu. Maka kita ini dituntut untuk kita bisa jadi ketika kita mengikuti atau mendalami yang namanya materi pelatihan manajemen ASN atau mata pelatihan ASN, manajemen ASN, kita dituntut untuk profesional. Kita sudah tahu profesional. Berkarakter. Berkarakter itu lebih mengarah kepada moral dan akhlak. Memiliki nilai dasar. Ya, nilai dasar kan kita sudah bisa buka di Undang-Undang Nomor 5, nilai dasar kita. Ada di etika publik itu sudah nilai dasar kita. Ada di aneka itu di situ ada nilai dasar profesi ASN. Kalau yang ada sama saya ini 9, 5, 14, 4, 9. 9 akuntabilitas, 5 nasionalisme, 14 etika publik, 4 komitmen mutu, 9 anti korupsi. Itu nilai yang harus menginternal kepada diri kita. Kenapa harus internal? Supaya dia akan terekspresi, apa namanya, akan langsung jadi dengan sendirinya ketika kita melaksanakan suatu pelayanan. Jadi dengan sendirinya, terekspresi dia. Bisa terukur dia. Ketika kita melaksanakan satu kegiatan, kita sudah bisa diukur. Oh, bagus etikanya. Oh, jelek etikanya. Etika pelayanan itu etika yang betul-betul menerima pelanggan kita sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar pelayanan minimum, sesuai dengan etika yang kita anut, sesuai dengan ajaran-ajaran baik, ajaran-ajaran melalui Pancasila, melalui agama. Ya, kita kan beretika. Etika ya, tingkah laku. Bebas dari intervensi politik ya. Tidak lagi kita ikut-ikutan dalam hal politik. Mau pasang baliho, nah, itu hati-hati. Kemarin ada teman saat itu pasang baliho, apa? Di non-job kan dia. Kemudian apa? Itulah politik. Di non-job kan. Eselon 3 lagi. Ada eselon 4. Jadi non-job kan. Makanya kita tidak boleh ikut-ikut kampanye, ikut-ikut apa ya, kegiatan-kegiatan
politik lainnya. Nah, juga praktek KKN. Praktek KKN itu kolusi nepotisme itu ada. Kolusi nepotisme. Dilarang kita. Pegawai itu bukan begitu. Semua yang dilakukan pegawai itu sesuatu masyarakat. Ya. Kalau masyarakat butuhkan, kita harus lakukan. Mau pelayanan langsung atau pelayanan tidak langsung, kita yang lakukan. Mau pelayanan jasa, mau pelayanan barang, mau pelayanan peraturan atau apa istilahnya ya, regulasi, semua kita lakukan. Atau administrasi kita lakukan, karena itu tugas kita. Kita sudah memilih yang namanya profesi sebagai PNS, kita harus lakukan tugas itu. Tidak mungkin kita disuruh berperang angkat senjata, oh tidak. Paling kalau guru angkat spidol atau kapur. Ya, kalau birokrat tentu dia angkat apa? Angkat pulpen dan kertas. Kalau perawat tentu dia pegang tensi, ya, dia tahu apa istilahnya. Jarum suntik, itu bagaimana dia berupaya untuk menyembuhkan pasien sebagai pelanggan. Sekolah, bagaimana dia berupaya untuk mencerdaskan anak-anak sekolah, anak didik. Kira-kira ya. Artinya hal ini kita sudah tahu, cuma kan namanya sudah pendalaman, kita harus dalami. Kalau dangkal berarti apa ya? Dangkal pemikiran. Biasa kan orang kayak gitu, dangkal pemikirannya. Wah, artinya dia tidak paham apa-apa. Itu tadi fungsi ya. Tolong kalau nanti misalnya ketika seminar, kalau penguji tanya, coba Pak Aco, apa itu fungsi ASN? Tentu saja, laksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekatan satu bangsa. Itu saja. Kalau dia jelaskan lagi pelaksanaan kebijakan, apa itu kebijakannya? Peraturan. Laksanakan itu aturan. Ikuti apa itu kebijakan. Pelayanan publik ya, lakukan pelayanan. Layani semua pelanggan kita yang baik. Perekatan satu saja, bikin onar. Gitu saja. Nah, kira-kira itu fungsinya kita. Jangan di kantor cuma kita bikin onar. Karena ego sektoral, ego bidang, ego sub bidang, membuat kita jadi sombong, membuat kita jadi takabur, membuat kita jadi egoisme tinggi. Seakan-akan cuma kita yang dibutuhkan di kantor itu. Seakan-akan cuma kita yang pintar di sekolah itu. Kita harus rekam itu persatuan bangsa kita. Direkam di labnya. Yang penting jangan lem fox ya. Baca ya. Jangan lem fox. Lem fox itu bukan radikal kita itu. Hanya anak-anak yang lain yang tidak berpendidikan. Ya, coba kita lihat tugas ASN itu. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, siapa yang tahu pembina kepegawaian dibuat di apa itu? Iya. Oke. Pembina kepegawaian di Kabupaten Bogor siapa ya? Ada yang tahu? Bupati, Pak. Bupati. 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 Kepala daerah. Bupati. Iya, betul. Pembina kepegawaian di sana, Pak Bupati. Pembina kepegawaian. Biasanya ditanya juga itu, penguji ini kalau dia bermain-main dengan kita dia tanya, kau ini pegawai di mana di ini? Siapa pembina? Nah, Pak Bupati Pak. Bupati pembina kepegawaian kabupaten tadi. Langsung saja, tidak ada masalah. Dengan ketentuan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kebijakan itu. Kalau bertentangan dengan
dengan undang-undang sebelumnya berarti itu uji material, uji lagi, review, ya, bisa, ya. Memberikan pelayanan publik yang profesional, praktik dan berkualitas, ya, profesional, punya pengetahuan, punya basic, punya keahlian, ya, laksanakan tugas, berkarakter, ya, moral dan akhlaknya bagus, berkualitas, semua yang dia bikin itu punya kualitas, bermutu, ya. Memperhatikan persatuan dan kesatuan, ya, jangan bikin onar, itu kira-kira maksudnya. Ada lagi yang dikatakan nilai dasar ASN, ini dasar ASN, megang teguh ideologi Pancasila, ya, tidak usah, kalau komunis itu dia tidak tahu Pancasila, ya. Setia dan taat mempertahankan Undang-Undang Dasar 5, yang sah, ya. Pemerintah kita kan pemerintah sah, kalau tidak sah pemerintah kita tidak terbentuk negara, nah, gitu kan. Setia, kita harus setia, artinya kesetiaan itu tidak melanggar apa yang disepakati. Undang-undang dasar kita itu sudah bagus, walaupun sudah berapa kali amandemen, tapi itu kan bagian dari perbaikan, bukan perombakan, bukan perubahan, tapi perbaikan. Amandemen itu dirubah sedikit, ya, bukan dirombak total. Perbaikan untuk menyesuaikan keadaan, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, ya, khususkan dulu pengabdian kita kepada negara dan rakyat Indonesia. Adakah orang yang melayani orang luar? Ya, kalau ada kerjasama. Iya, pastilah kalau ada kerjasama. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, ya, tidak boleh pilih-pilih kasih lagi. Nah, ada pilih kasih lagi, ya. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Keputusan itu kita lakukan, atau sesuatu hal yang kita lakukan berdasarkan keahlian kita. Jangan guru mau pergi periksa pasien, mau pergi mengajar, itu tidak betul itu. Ya? Membuat keputusan berdasarkan prinsip kalian. Buatkan satu keputusan karena kita ahlinya di situ. Ya, apa keputusannya kira-kira? Salah satu yang kita lakukan, keputusan saya harus alat peraga ini saya cepat sembuh. Kalian kita, karena kita ahlinya. Ya, gitu ya. Kita ahlinya. Kalau bukan kita ahlinya, oh tidak tepat juga itu. Pelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang banyak, standar etika-etika yang telah diakui secara nasional atau secara kedaerahan juga bisa. Tapi kalau secara kedaerahan berarti itu hanya dilakukan oleh orang-orang segelintir itu saja. Ya, misalnya munculnya dari budaya setempat, maka yang bisa melakukan hanya orang di situ saja. Karena tidak diakui secara nasional. Kecuali kalau diakui secara nasional, ya semua dari Sabang sampai Merauke. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, ya punya kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tadi. Berlakukan lain kepada publik secara jujur, tanggap cepat akurat, ya, tidak berbelit-belit, ya, tidak lama di situ dia nunggu, hasilnya memang mutunya bagus, ya, tidak lagi ulang-ulang orang mau salah lagi saya punya salah lah. Ya. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, ya. Ketika kita melaksanakan suatu pertemuan, maka kita harus menghargai, komunikasi itu dihargai, konsultasi dihargai, kerjasama dihargai. Hargailah orang lain untuk lebih memuluskan jalannya kegiatan yang kita lakukan, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, ya.
Pegawai itu harus berkinerja, harus punya hasil, tidak bisa tidak hasil. Mendorong kesadaran dalam pekerjaan, ya sadar termotivasi kita untuk melaksanakan kegiatan dalam pekerjaan itu ya. Meningkatkan efektivitas serta sistem pemerintah ya, lebih tepat ya, lebih efektif ya. Sistem yang kita lakukan itu yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Iya, perangkat sistem karir itu karir kita bisa berkembang ketika kita melaksanakan tugas-tugas yang ada sama kita. Tugas dalam jabatan kita. Jangan jabatan lain kita ambil lagi. Karir kita tidak akan naik-naik. Gitu ya. Ya. Ya, kode etik dan kode perilaku. Lakukan tugasnya dengan jujur, ya bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Lakukan tugasnya dengan cermat dan disiplin, ya jangan tinggi-tinggi pesta lagi ya. Begitu kira-kira itu. Gak usah tinggi pesta. Selamat datang Bu Ati, bergabung. Silahkan di monitor ya. Dengar ya. Selamat bergabung Bu Ati. Ya, silakan dimonitor ya. Oke. Lanjut, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Ya, jangan lagi bolos-bolos. Harus cermat. Cermat itu melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas kita yang kurang kesalahan. Ya, kurang kesalahan. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Ya, kita harus menghargai pelanggan kita. Tidak boleh kita tekan-tekan, kita harus sopan. Masih masih baru masuk dia baru ketik masuk Pak, ada yang saya bisa bantu. Nah, kan seperti itu ya. Ya, kita hormat ya. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan ya, bukan yang peraturan yang tidak sesuai yang kita dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, gitu ya. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Nah, seperti tadi guru ditugaskan lagi sebagai bendahara dana bos. Sepanjang dia punya waktu ada. Kalau tiada waktu, jangan. Nanti susah murid. Nah, gitu ya. Susahnya murid tidak akan mendapatkan pelajaran. Begitu ujian, nilainya onjol. Yang salah siapa? Nah, gitu kan? Yang salah siapa? Belum tentu juga murid itu salah. Mungkin kita yang salah. Nah, salah memberikan, dia sudah bosan dengan permainan itu. Itu terus kita kasih. Bagaimana itu? Menggunakan barang milik negara secara tanggung jawab efektif dan efisiennya, ini juga satu. Kalau diberikan apa ya, barang milik negara, misalnya kendaraan roda 2, bahkan mungkin kendaraan roda 4, coba lihat di parkir parkir rumahnya. Ada plat merah yang di parkir rumahnya? Belum tentu. Paling motornya saja di dalam sana. Motor plat merah di luar, pinggir jalan atau di halaman. Karena panas, karena hujan, di situ sudah. Padahal bertentangan dengan kode etik kita. Nah, atau kalau tidak anaknya pakai kuliah. Ya, padahal bukan diperuntukkan untuk kuliah itu, bukan. Apalagi kalau diberikan dia pemeliharaan, ganti oli. Tapi kadang bukan olinya dia ganti, bukan oli plat merah dia ganti, cuma oli plat hitam. Nah, itu semua jadi pelajaran buat kita, tidak boleh. Karena itu negara punya. Makanya kita harus tahu yang namanya hak kita, kewajiban kita. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Ya, jangan ego dalam melaksanakan tugas. Tidak usah kita sok pintar. Ya, tidak seperti itu.
Mari kita membangun sinergitas, mari kita berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau tujuan yang kita capai. Bisa kita capai. Kita harus bersatu, harus sepersepsi. Harus sepersepsi. Kira-kira ya. Memegang teguh ini dia dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Ya, integritas itu hal-hal baik ya. Reputasi itu adalah sesuatu yang kita miliki. Ya, punya reputasi, punya kemampuan, punya keahlian. Ya. Melaksanakan ketentuan peraturan mengenai disiplin pekerja. Ada PP 94 yang baru tahun 2001 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Itu dicari, di download. Ani, Ani, Ibu Ani, kasih jadi kasih Ibu Wati, Kenapa? jadikan co-host Ibu Wati, evaluator. Ibu BKPSDM ini, Ibu BKPSDM. Iya, 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 iya. Iya. Halo, Halo Pak. ya sepertinya jaring kantor yang Muis keluar. iya jaringan di kantor kayaknya lagi gangguan. Harap menunggu sebentar sambil Pak Muis mencoba bergabung kembali ya. Ya, Pak.
Pak Sudarmono, recordnya di pause aja dulu Pak, supaya tidak terlalu lama nanti hasil recordnya. Siap, Pak, siap.